Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bocah 12 tahun menyambi dagang cilok sambil sekolah untuk bantu beli susu adik. Bernama Amam Muhammad Saputra atau Putra dikenal lantaran bocah berusia 12 tahun itu menjadi tulang punggung untuk kakak dan dua adiknya dengan berjualan cilok saat di sekolah dan sepulang sekolah. Putra, kakak serta adiknya adalah yatim piatu yang sudah ditinggal oleh orang tuanya karena meninggal dunia. Bocah berusia 12 tahun itu kini tengah menjadi sorotan di internet. Akun @makassar_info mengunggah sebuah foto dan video seorang anak yang sedang berjualan di atas sebuah sepedanya pada 13 Februari 2019. Dalam kotak deskripsi tertulis anak itu berdagang untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan biaya hidup adiknya. Saat ini adik jualan untuk biaya sekolah juga biaya hidup berdua dengan adiknya, tulisnya. Gambar itu segera menarik simpati warganet dan mendapat sekitar 32.000 like dan 800 komen. Saat ditelusuri wartakotalive.com, diketahui nama anak tersebut adalah Muhammad Saputra yang berusia 12 tahun yang tinggal di Jalan Haji Sarmili, RT 02, RW 02, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Saputra tinggal bersama satu orang kakak perempuan dan dua adiknya di sebuah rumah sederhana di kawasan Pengepul Rongsokan. Saat ditemui, Saputra yang akrab disapa Putra tengah bersiap-siap untuk pergi bersekolah siang di SD Negeri 01 Jurang Mangu Timur, sekitar 500 meter dari rumahnya. Menurut keterangan kakaknya bernama Siti Juleha yang berusia 17 tahun, Putra sangat membantu perekonomian di keluarganya dengan berjualan cilok. Sudah 2 bulan Putra jualan cilok. Modal awalnya Rp500.000 untuk bahan sama peralatannya, ujar Siti di kediamannya pada hari Rabu 12 Februari 2019. Sebelum mulai berjualan, Putra lebih dulu mengamen untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kakak dan adik-adiknya. Hal itu harus dilakukannya lantaran Putra beserta kakak dan adiknya sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Diketahui sang ayah terserang penyakit paru-paru akut hingga meninggal dunia. Kemudian sang ibu menghembuskan nafas terakhirnya saat melahirkan anak terakhirnya. Kini Putra rutin berjualan cilok yang dibuat oleh saudaranya yang ditaruh di keranjang sederhana di atas sepedanya. Tidak tanggung, Putra yang masih berusia 12 tahun itu menjajakan dagangannya hingga berkilo-kilometer dari kediamannya. Habis sekolah dagang cilok, pulangnya bisa jam 12 atau jam 9 malam. Sampai Bintaro Exchange atau Bintaro Plaza, ucap Putra. Putra menambahkan cilok-cilok itu ia dijual seharga 2.000 per tusuknya. Jika dagangan itu dibawa ke sekolah, teman-temannya pun sering ikut membeli ciloknya. Kadang bawa 100 sampai 200. Kalau jual di sekolah lumayan laku, ujar Putra. Mengenakan seragam putih dan merah, Putra kemudian pamit kepada kakaknya untuk pergi bersekolah siang itu. Guru SD Negeri Jurang Mangu Timur 01 Tangerang Selatan. Dia Indah Puspita memiliki harapan untuk Muhammad Saputra. Dia berharap adanya sosok pengasuh yang terus mendampingi Putra dalam proses tumbuh kembangnya.
Kalaupun ada yang mau asuh, kita berharap ada yang benar-benar asuh, bukan hanya dikasih duit saja. Jadi benar-benar diasuh seperti orang tua saja, ujar dia di SD Negeri Jurang Mangu Timur 01 Pondok Aren, Tangerang Selatan pada hari Rabu 13 Februari 2019. Dia mengaku meski kini putra sudah berusia 12 tahun, namun kemampuannya dalam membaca terhitung lemah dibandingkan seumurannya. Pihak guru yang menyadari hal itu mencoba mengajarkannya di sela-sela waktu kosong di sekolah. Dibacanya itu agak susah, tapi dia sini dibantu kalau ada waktu kosong, dibantu dilancarin. Jelas dia. Dia juga menuturkan putra sempat putus sekolah selama beberapa tahun, sehingga putra harus meninggalkan bangku sekolahnya. Karena itu putra kini masih berada di bangku kelas 3 SD. Dasarnya anaknya baik, mudah bergaul, anaknya juga nurut, ucap dia. Berjualan cilok pun dipilih oleh putra untuk membantu adiknya yang baru berumur 10 bulan untuk dibelikannya susu. Di rumahnya yang berada di kawasan Pengepul Rongsokan, putra tinggal bersama kakaknya bernama Siti Juleha yang berusia 17 tahun, adiknya Renaldi Setiawan berusia 7 tahun, dan Arsyad yang berusia 10 bulan. Muhammad Saputra, bocah 12 tahun yang membantu menghidupi kakak dan adiknya dengan berjualan cilok, tampak tidak malu membawa dagangannya dengan sepedanya. Bahkan di depan teman-teman sekolahnya di SD Negeri Jurang Mangu Timur 01, Saputra atau Putra tampak percaya diri menawarkan cilok-ciloknya. Teman-temannya pun tampak mengerubungi Putra untuk membeli ciloknya. Satu di antara gurunya di SD Negeri 01 Jurang Mangu Timur, dia Indah Puspitasari, menjelaskan Putra merupakan sosok yang supel dan gampang bergaul dengan teman lainnya. Dasarnya anaknya baik, mudah bergaul, anaknya juga nurut, ujarnya saat ditemui di kantornya pada hari Rabu 13 Februari 2019. Meski begitu, dia yang pernah mengajar Putra mengaku bocah 12 tahun itu memiliki kesulitan dalam membaca. Jika berkaca pada umumnya, Putra seharusnya sudah berada di kelas 6 atau 1 SMP. Dia sempat tidak sekolah lama, terus lanjut sekolah lagi jadi masih kelas 3 SD sekarang, ujarnya. Dibacanya itu agak susah, tapi di sini dibantu kalau ada waktu kosong, dibantu dilancarin, lanjut dia. Dari informasi yang dikumpulkan, Putra sempat mengikuti orang tuanya ke Indramayu selama beberapa tahun sehingga meninggalkan sekolahnya. Di sisi lain, menurut dia, Putra memiliki kemampuan hitung-menghitung yang baik, berbeda dengan pelajaran lainnya yang mengharuskan untuk membaca. Matematikanya bagus, mungkin karena dia sudah dagang dari kecil ya, jelasnya. Putra mengaku berjualan cilok untuk dapat membantu kakak dan adiknya. Sang kakak ini harus menjaga Putra dan adik-adiknya, bernama Renaldi Setiawan berusia 7 tahun dan Arsyad Nurardiansyah yang baru berumur 10 bulan. Jualan cilok goreng buat beli susu adik, ujar Putra. Dia tidak segan untuk menjualnya dengan jarak yang cukup jauh hingga ke arah Bintaro Plaza dan Bintaro X Hang. Hal itu pun membuat Putra harus pulang hingga larut malam demi menghabiskan cilok gorengnya. Abis sekolah dagang cilok, pulangnya bisa jam 12 atau jam 9 malam, imbuhnya. Putra terpaksa melakukan itu karena kedua orang tuanya telah tiada. Ibunya, Siti Nurhayati, meninggal saat melahirkan adik terakhir dari Putra, sedangkan sang ayah, Rawin, terkena penyakit paru-paru akut yang mengakibatkannya meninggalkan keempat anaknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.